apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menahan 9 tersangka kasus kematian Satpam Kejaksaan Negeri Palopo saat unjuk rasa mahasiswa. Terlilit utang, penjual bakso gerobak keliling di Makassar terpaksa mencuri dompet berisi uang 3 juta rupiah. Bayi berumur 1 bulan meninggal dunia setelah 1 jam disuntik oleh perawat Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo, Kota Makassar. Kita ke informasi pertama. Polisi menetapkan 9 tersangka dalam kasus kematian Satpam Kejaksaan Negeri Palopo. Korban tewas tertimpa pagar saat unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Kejaksaan Negeri Palopo. Penyidik Polres Palopo menaikkan status kasus tewasnya Satpam Kejaksaan Negeri Palopo yang tertimpa pagar saat unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Kejaksaan Negeri Palopo menjadi penyidikan. Polisi telah menahan sekaligus menetapkan 9 mahasiswa sebagai tersangka, sedangkan 2 mahasiswa lain yang menjadi tersangka masuk daftar pencarian orang atau DPO. Tahap penyidikan dan kita sudah melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Adapun yang kita sudah tetapkan menjadi tersangka ada 9 orang. Dalam kasus ini, polisi telah menyita barang bukti Pertalite, 2 mikrofon, sound system, ban bekas, dan mobil pickup yang digunakan mahasiswa saat unjuk rasa. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Satpam yang tewas tertimpa pagar saat unjuk rasa mahasiswa di depan Kejaksaan Negeri Palopo telah dimakamkan. Pemakaman korban sempat diwarnai kericuhan. Pemakaman Abdul Aziz, Satpam Kejaksaan Negeri Palopo yang tewas tertimpa pagar saat unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Kejaksaan Negeri Palopo diwarnai ketegangan pada Jumat 22 Juli 2022. Dalam perjalanan menuju lokasi pemakaman Taman Makam Pahlawan Salubulo, masa pengantar jenazah sempat melempari gedung Universitas Andi Jema dengan batu. Kampus itu diduga tempat asal mahasiswa berunjuk rasa yang berujung kematian korban. Akibat pelemparan, sejumlah kaca pecah. Aksi anarkis tidak berlangsung lama setelah sejumlah tokoh masyarakat dan polisi meredam amarah massa. Satu sekret mahasiswa dan kita sudah melakukan pengamanan di sana. Kemudian juga ada di mana? Di kampus teknik tidak ada. Ada anggota kita yang sudah kita plotting semuanya sebenarnya di sana. Namun karena secara dadakan massa yang begitu banyak menggunakan sepeda motor pasca melaksanakan penguburan di pemakaman itu secara bondong-bondong melakukan aksi spontanitas di sana, tetapi bisa kita redam dan alhamdulillah saat ini sudah kondusif semua. Sehari sebelumnya unjuk rasa mahasiswa di depan Kejaksaan Negeri Kota Palopo berakhir ricuh. Para pengunjuk rasa yang memaksa masuk gedung Kejaksaan Negeri Palopo berupaya dihalangi para satpam dengan cara menutup pintu pagar. Mahasiswa mendobrak pintu pagar hingga roboh. Akibatnya 2 satpam yang berjaga tertimpa pintu pagar besi sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Abdul Aziz, salah satu satpam, tewas meskipun sempat mendapatkan perawatan medis. Sementara 1 satpam dirawat intensif. Sudah arahkan ke rumah sakit dan istilahnya kita ada info perkembangan kesehatannya. Tapi yang jelas kami sudah dapat informasi dari dokter yang merawat. Salah satu satpam kami atas nama Pak Aziz menjadi korban tertimpa pagar ini dan beliau informasinya meninggal dunia. Para mahasiswa berunjuk rasa menuntut Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Agus Rianto dicopot karena diklaim tidak mampu menyelesaikan sejumlah kasus korupsi di Palopo. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Seorang perampok yang menyekap karyawan toko ponsel di Kota Makassar berhasil diringkus polisi. Pelaku melakukan perampokan karena ketagihan bermain judi online. Awas, Foto mana? Diam. Foto
Unit Jatanras Polrestabes Makassar bersama Polres Jeneponto menggerebek kamar di salah satu kafe kawasan Pirangloy, Kabupaten Jeneponto. Polisi berhasil meringkus Ardi alias Meme, buronan rampok yang beraksi di toko ponsel Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Modus pelaku berpura-pura berbelanja kemudian mengancam korban dengan senjata tajam. Kaki dan tangan korban diikat dengan tali sepatu serta menutup mulut korban dengan kerudung. Selanjutnya pelaku merampas 2 ponsel, uang tunai jutaan rupiah, serta motor karyawan. Pelaku melakukan perampokan karena ketagihan bermain judi online. Yang diamankan adalah pelaku pencurian yang kekerasan itu dengan modus mengikat korban dengan tali tangan dan kaki, kemudian mengancam sebilah pisau, kemudian mengambil barang-barang korban itu motor, handphone, uang dan sejumlah pulsa. Dari penangkapan pelaku, polisi turut menyita barang bukti ponsel serta motor hasil kejahatan. Pelaku kini dijerat pasal pencurian dengan kekerasan sehingga terancam 9 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Hingga kini polisi masih memburu kawanan geng motor yang menyerang 5 pemuda di depan warung kopi Kabupaten Takalar. 1 orang terluka dan sejumlah barang bukti telah disita. Dengan busur dan anak panah, kawanan geng motor menyerang 5 pemuda yang nongkrong di depan warung kopi Kabupaten Takalar pada Kamis malam 21 Juli 2022. Akibat penyerangan yang terekam CCTV ini, 1 pemuda terkena 2 busur panah yang tertancap pada paha kiri dan lengan kiri. Korban dibawa ke puskesmas terdekat oleh rekannya yang selamat menggunakan motor. Polisi hingga kini masih memburu para pelaku yang diperkirakan berjumlah 10 orang. Sebanyak 13 jenis barang bukti telah disita. CCTV di sini, jadi kita lihat ke CCTV. Di sini semua dilihat, bilang ada segerombolan laki-laki, tidak tahu ke arahnya dari mana, tiba-tiba datang, serang orang yang duduk di sini. Dan tahu juga itu anak-anak yang nongkrong di sini, orang dari mana. Karena belum dilihat belum ditahu bilang orang mana. Pada malam itu bersama dengan teman-temannya lagi nongkrong di Orkop Bersaudara sekitar pukul 23.00 WITA. Beberapa pengendara motor kurang lebih 10 motor langsung mau menyerang dengan menggunakan busur, sehingga korban pada saat itu luka akibat dari pembusuran dari pelaku dan mengenai lengan kanan, kemudian paha kiri serta luka lecet pada bagian pahanya akibat dari sambaran busur tersebut. Dan di lokasi tersebut ada beberapa kita temukan anak panah kurang lebih 13. Karena terlilit utang, penjual bakso gerobak keliling di Makassar terpaksa mencuri dompet berisi uang 3 juta rupiah. Korban menyimpan dompet dalam bagasi motor yang diparkir di pinggir jalan. Ikram, penjual bakso keliling, berhasil diciduk polisi setelah kepergok mencuri dompet berisi uang 3 juta rupiah. Korban menyimpan dompet dalam bagasi motor yang diparkir di pinggir jalan Batua Raya, Kota Makassar. 2 hari berselang, polisi menangkap pelaku melalui rekaman CCTV di lokasi pencurian. Ikram terpaksa jadi maling karena terlilit utang. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Kami amankan ini adalah seorang yang bernama Ika, profesinya adalah penjual bakso. Jadi lelaki ini mencuri uang di bawah sadel motornya korban pada saat melakukan aktivitas menjual bakso. Kita beralih ke kasus pemberantasan korupsi. Penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba telah menahan tersangka korupsi dana bantuan operasional pendidikan COVID-19.
Penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba telah menahan Ali Misan sejak Kamis yang lalu. Ali merupakan tersangka korupsi dana bantuan operasional pendidikan COVID-19 tahap pertama pada tahun 2020. Kepala Seksi Pesantren di Kementerian Agama Bulukumba ini ditahan di Lembaga Permasyarakatan Bulukumba. Modus tersangka memotong 3 juta rupiah dari total bantuan pemerintah sebesar 10 juta rupiah kepada 215 penerima di 10 kecamatan. Akibat perbuatan pelaku, negara rugi sekitar 300 juta rupiah. Sementara itu di tempat terpisah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Sulawesi Selatan di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Usai penggeledahan selama 8 jam, penyidik KPK menyita sejumlah berkas yang disimpan dalam koper serta 1 kardus. Beberapa pegawai divisi Bina Marga juga diperiksa. Seluruh hasil pemeriksaan dibawa ke Jakarta sebagai bahan pengembangan kasus korupsi yang menyeret terpidana mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.